Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lode Jafar Martali dengan NIM E1 20075. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai penjadwalan proses CPU pada sistem operasi. Nah, di mana saya akan menjelaskan yang pertama itu ada first come first server atau FCFS, yang kedua ada shortest job first atau SJF, di mana SJF ini ada dua, ada yang non primitif dan ada yang primitif. Langsung saja saya jelaskan. Yang pertama itu ada first come first servers atau biasa disebut FCFS, di mana FCFS ini adalah proses yang pertama kali datang akan dilayani terlebih dahulu, kemudian tidak peduli apakah burst time-nya itu panjang atau pendek. Kemudian untuk lebih jelasnya kita lihat pada tabel. Di sini ada prosesnya, ada P1, P2, P3, P4 dan P5. Kemudian ada arrival time. Untuk arrival time ini adalah waktu kedatangan. Kemudian burst time ini adalah waktu pemprosesannya. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa P1 itu arrival time-nya 0, burst time-nya 12, P2 arrival time-nya 2, burst time-nya 8, P3 arrival time-nya 3, burst time-nya 5, P4 arrival time-nya 5, burst time-nya 2, P5 arrival time-nya 9 dan burst time 1. Kita lanjut. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini proses yang pertama kali datang adalah P1, kemudian P2, P3, P4 dan P5. Kita di sini P1 itu burst time 12. Jadi pada saat waktu ke-12 itu P1 sudah selesai diproses. Nah, pada saat waktu ke-12 ini masuklah P2, P3, P4 dan P5 ke dalam daftar antrian. Pada waktu ke-12 sampai dengan ke-20 itu P2 diproses. Kita bisa lihat di sini burst time 8, jadi 12 sampai 20 untuk P2 itu diproses. Nah, pada saat waktu ke-20 P2 ini selesai diproses. Nah, masuklah P3, P4 dan P5 ke dalam antrian. Kemudian pada saat waktu ke-20 sampai dengan 25 itu P3 diproses. Kemudian pada saat waktu ke-25 P3 selesai diproses, kemudian P4 dan P5 masuk ke dalam antrian. Kita lihat di sini P4 burst time-nya 2. Jadi dari waktu ke-25 sampai dengan 27 itu P4 diproses. Nah, tiba di waktu ke-27 ini P4 selesai diproses. Sekarang gilirannya P5. P5 burst time 1, jadi dari 27 sampai dengan 28. Pada waktu ke-28 P5 selesai diproses. Kemudian kita akan menghitung rata-rata waktu tunggu dari proses-proses ini, dimana kita bisa lihat di sini untuk P1 itu karena dia P1-nya itu adalah 0 di sini. Kemudian P2-nya itu kita lihat pada waktu di sini waktu dia diproses adalah pas waktu ke-12 dikurangkan dengan arrival time. Jadi 12 dikurang dengan 2. Nah, 12 dengan dikurang dengan 2 itu 10. Kemudian untuk P3 itu waktu diproses pada waktu ke-20. Untuk arrival time-nya itu 3. Jadi 20 dikurang 3 itu 17. Kemudian P4 itu diproses pada waktu ke-25. Untuk arrival time-nya itu 5. Jadi 25 kurang 5 20. Kemudian P5 itu diproses pada waktu ke-27. Dikurang dengan arrival time-nya 9. Jadi 27 kurang 9 sama dengan 18. Kemudian ini kita jumlah hasilnya 65 dibagi dengan banyaknya proses yaitu 5. Jadi rata-rata waktu tunggunya itu adalah 13 satuan waktu. Lanjut, di sini yang kedua itu ada shortest job first atau SJF yang non primitif. Lanjut saya jelaskan di sini bahwa
SGF non primitif ini adalah jika proses yang datang memiliki arrival time yang sama, maka proses yang burst time-nya paling kecil dan pendek akan dilayani terlebih dahulu. Nah, kita bisa lihat pada tabel ini, kita akan mengeksekusinya menggunakan SGF non primitif. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa di sini untuk prosesnya P1 dengan burst time 12 masuk, kemudian P2 dengan burst time 8, P3 dengan burst time 5, P4 dengan burst time 2, kemudian P5 dengan burst time 1. Nah, kemudian di sini P1 langsung diproses sampai dengan waktu ke-12. Nah, pada waktu ke-12 ini masuklah P2, P3, P4 dan P5. Nah, tadi jelaskan bahwa jika memiliki arrival time yang sama, maka yang burst time-nya paling kecil dan pendek akan dieksekusi terlebih dahulu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk P5 itu burst time-nya paling kecil di antara P2, P3 dan P4, di mana P5 itu burst time-nya 1. Nah, jadi dia langsung diproses, kemudian burst time 1. Jadi dari waktu ke-12 sampai dengan ke-13 itu P5 diproses, pada waktu ke-13 selesai diproses. Kemudian masuk lagi P2, P3 dan P4. Nah, di sini P4 yang paling kecil lagi nih burst time-nya. Kemudian langsung dieksekusi P4. Nah, dari waktu ke-13 sampai ke-15 karena burst time-nya 2, P4 itu dieksekusi atau diproses lah. Diproses, kemudian pada waktu ke-15 P4 selesai diproses. Nah, kemudian masuk lagi P2 sama P3. Nah, di sini P3 yang paling kecil burst time-nya. Jadi dia dua diproses. Dari waktu ke-15 sampai dengan 20 itu P3 diproses. Nah, setibanya di waktu ke-20 P3 selesai diproses. Sekarang yang terakhir giliran P2 dengan burst time 8. Jadi dari 20 sampai dengan 28 itu P2 diproses. Pada waktu ke-28 P2 selesai diproses. Sekarang kita hitung lagi rata-rata waktu tunggunya. Dimana di sini kita lihat P1 itu untuk arrival time-nya itu 0. Kemudian P2 itu waktu diprosesnya itu adalah pada saat waktu ke-20. Kemudian waktu kedatangannya itu 2, jadi 20 dikurang 2, 18. Kemudian P3 ini waktu diproses itu pada waktu ke-15. Karena waktu kedatangannya itu 3. Jadi 15 dikurang 3 dengan 12. Kemudian P4 itu waktu diproses pada waktu ke-13. Kemudian waktu kedatangannya itu pada waktu ke-5. Jadi 13 dikurang 5, 8. Kemudian P5 itu diproses pada waktu ke-12. Dikurangkan dengan waktu kedatangannya itu 9 sama dengan 3. Kemudian semua ini dijumlah 0 tambah 8 tambah 12 tambah 8 ditambah dengan 3 itu jumlahnya 41. Kemudian dibagi dengan banyaknya proses. Nah, prosesnya ini ada P1, P2, P3, P4, P5 sebanyak 5 proses dibagi, kemudian kita dapat rata-rata waktu tunggunya itu 8,2 satuan waktu. Nah, kita lanjut. Untuk yang terakhir itu ada shortest job first atau SJF yang primitif. Kalau sebelumnya kita sudah jelaskan yang non primitif, sekarang kita akan menjelaskan shortest job first atau SJF yang primitif. Nah, di sini dijelaskan bahwa jika suatu proses sedang dikerjakan, kemudian ada proses lain yang datang di mana burst time-nya lebih kecil dari sisa waktu proses yang sedang dijalankan, maka proses lain ini akan dikerjakan dulu dan sisa proses tadi dikembalikan ke ready queue atau RQ. Untuk lebih jelasnya, kita lihat pada tabel ini. Nah, kita lihat. Kemudian kita akan menggunakan algoritma dari SJF primitif ini untuk menentukan rata-rata waktu proses tersebut. Langsung saja. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa
Di sini ada proses yang pertama itu ada P1 dengan berstem 12 masuk, kemudian langsung diproses. Tetapi pada waktu yang kedua masuk P2 ini dengan berstem 8. Nah, tadi dijelaskan bahwa kalau berstemnya lebih kecil maka akan dieksekusi diproses, sedangkan yang tadi akan dikembalikan ke ready queue. Jadi di sini P2 dengan berstem 8 langsung juga diproses. Nah, P1 yang tadi ini yang dari waktu K0 sampai K2 masih menyisakan 10. Kemudian P2 ini langsung diproses dan masuk pada waktu K3 masuk P3 dengan berstem 5. Nah, dari waktu K2 sampai dengan K3, P2 ini masih menyisakan 7. Nah, kemudian P3 ini diproses. Kemudian pada waktu K5 masuk lagi P4 dengan berstem 2. Jadi P3 ini masih menyisakan 3. Kemudian P4 ini dengan berstem 2 langsung diproses sampai dengan waktu K7 dia sudah selesai diproses. Kemudian di sini berstem yang paling kecil itu adalah P3. Nah, P3 ini langsung diproses sampai dengan waktu K9. Masih menyisakan 1 dikarenakan pada waktu K9 masuklah P5. Kemudian P3 diproses lagi. Nah, pada waktu yang K10 P3 sudah selesai. Nah, di sini gilirannya P5 karena dia berstemnya paling kecil. P5 kemudian diproses dari waktu K10 sampai waktu K11. P5 selesai diproses. Nah, pada waktu K11 ini P2 dengan berstem 7 akan langsung diproses karena dia berstemnya paling kecil dibandingkan dengan P1. Nah, P2 diproses dari waktu K11 sampai K18 karena berstemnya 7 dan jadi dari 11 sampai K18. Pada waktu K18 P2 selesai diproses. Nah, sekarang gilirannya P1. P1 dengan berstem 10 diproses dari waktu K18 sampai dengan 28. Pada waktu K28 P1 pun selesai diproses. Sekarang kita akan menghitung rata-rata waktu tunggu dari proses ini. Dimana sih kita lihat bahwa P1 dengan arrival time-nya 0 itu. Kemudian kita lihat di sini bahwa P1 diproses pada waktu K18. Kemudian dikurangkan dengan pada saat P1 mulai masuk ke antrian, yaitu pada waktu kedua P1 mulai masuk ke antrian, jadi 18 dikurang 2. Kemudian P2 itu diproses pada waktu ke-7. P2 itu diproses pada waktu ke-11. Kemudian dikurangkan dengan pada saat dia pertama kali masuk antrian, yaitu pada waktu ke-3. Jadi 11 dikurang 3 8. Kemudian P3 diproses pada waktu ke-7. Kemudian dia mulai masuk antrian pada waktu ke-5. Jadi 7 dikurang 5 sama yang 2. Kemudian P4 ini dia diproses pada waktu ke-5. Tapi tidak masuk ke dalam antrian. Jadi langsung diproses. Pas masuk antrian langsung diproses. Jadi dia pas masuk antrian pada waktu ke-5 langsung diproses juga pada waktu ke-5. Jadi sini 5 dikurang 5 0. Kemudian di sini P5 dia masuk dia diproses pada waktu ke-10. Kemudian masuk antrian pada waktu ke-9. Jadi 10 dikurang 9 sama 1. Kemudian ini dijumlah 16 ditambah 8 ditambah 2 ditambah 0 dan ditambah 1 menghasilkan 27. Nah, 27 ini dibagi dengan banyaknya proses yang ada. P1, P2, P3, P4 dan P5. 5 proses. Kemudian 27 dibagi 5 dan kita dapatkan rata-rata waktu tunggu dari proses ini adalah 5,4 satuan waktu. Saya kira sekian dari saya ucapkan mohon maaf apabila materi yang saya jelaskan mungkin kurang bisa dimengerti, lebih dan kurang yang mohon dimaafkan. Saya akhiri dengan ucapan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.